Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Aryani. Saya dari Universitas Batu Raja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di sini saya dari perwakilan kelas A62 mata kuliah perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri. Sebelum saya membahas PPh transaksi penjualan pajak pendiri dan bukan pendiri, di sini ada yang tahu pajak penghasilan itu apa? Pajak penghasilan itu dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. PPh 25 adalah pajak penghasilan yang diberikan kepada penghasilan keuangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan itu juga bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Selanjutnya itu transaksi. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan harta keuangan perusahaan. Misalnya seperti dengan menjual, membeli, membayar gaji, atau membayar berbagai macam biaya lainnya. Selanjutnya, pengertian saham. Bagaimana penjelasan dalam PP nomor 14 tahun 1997 tentang PPh atau penjualan saham? Saham itu merupakan satuan nilai atau pembukuan di dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu kepada kepemilikan suatu perusahaan. Dengan membeli saham, Anda telah memiliki kepemilikan hak atas perusahaan tersebut. Memiliki saham atas sebuah perusahaan berarti Anda juga berhak untuk mendapatkan keuntungan atas dividen dan kapital. Dividen itu adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki di akhir periode pembelian. Sedangkan kapital gain itu mengacu kepada keuntungan yang didapat saat Anda memutuskan untuk melakukan penjualan saham. Selanjutnya, pendiri. Pendiri itu didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang namanya tercatat di dalam pemegang saham atau tercantum di dalam aturan dasar sebelum pernyataan diajukan kepada pihak berwajib atau sekarang yang diganti menjadi pihak OJK dalam rangka penawaran bidang pendiri. Atau saham pendiri itu bisa berarti saham yang dimiliki oleh pendiri yang memperoleh kurang dari 90% dari harga. Baik, sebelum saya lanjut, apa teman-teman ingin tahu keuntungan dari kapitalisasi penjualan saham ini akan disebut sebagai pendapatan dan dikenakan tarif proporsional sesuai dengan asas penjualan undang-undang. Adapun PPh atas penjualan saham 0,6% terhadap nilai dan selama ini penjualan saham partai baru dikenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Sedangkan pajak atas penjualan saham sendiri tarif potongannya ditambah sebesar 0,5% nilai transaksi dan sudah bersifat tunggal. Baiklah, selanjutnya pengenaan PPh atas penjualan saham. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dilakukan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 dari tarif penggunaan PPh minimal penjualan saham dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, PPh final saham dan yang kedua, saham pendiri. Sebagaimana telah diketahui, pendiri itu didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang namanya tercatat di dalam daftar pemegang saham atau tercantum di dalam anggaran dasar sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan pada badan pengawas pasar modal atau Bapepam dalam rangka penawaran umum saham. 6 bulan setelah pada tanggal Mei 1997 apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di Bursa Efek sebelum tanggal tersebut. Kemudian yang kedua, 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di Bursa Efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997. Kemudian, emiten diwajibkan untuk menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan PPh kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
tempat ia terdaftar sebagai wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Emiten juga tidak diperkenankan untuk memperhitungkan tambahan PPh di atas sebagai biaya. Besaran PPh final terutang untuk bukan saham terdiri atas penghasilan diterima atau diperoleh oleh pribadi atau balance dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut PPh yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pengenaan PPh atas transaksi penjualan saham selain saham pendiri dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Kemudian penyelenggara bursa efek wajib menyetor PPh pada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Dan penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepada Kepala KPP setempat selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan. Poin selanjutnya itu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990. Perkembangan perdagangan saham di bursa efek dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, penyelenggara bursa efek merencanakan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan perdagangan saham dengan cara perdagangan tanpa surat berharga. Apabila perdagangan tanpa surat berharga tersebut dilaksanakan, penyelenggara bursa efek akan sulit membedakan perdagangan di antara saham bukan sendiri dan saham sendiri. Hal ini yang akan berakibat kepada ketentuan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa yang tarifnya berbeda untuk saham bukan sendiri dan saham sendiri akan menjadi semakin sulit untuk diatasi. Nah itulah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ini hadir untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang penghasilan dan penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa. Sekian pembahasan dari saya, semoga teman-teman sekalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Want you to fly, I miss how you lie with me, miss how you lie. Just wish you could dine with me, wish you could dine with me. One that'll grind with me, one that'll grind with me. I want you to fly with me, want you to fly. I miss how you lie with me, miss how you lie. Just wish you could dine with me, wish you could dine.